Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Indah Capricornius Somawati, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Oke, kali ini kita akan ke part 2. Karena kemarin kita udah bahas tentang hasil jawaban dari kuis POD. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jawaban dari UAS dari matkul POD sendiri. Silahkan menyaksikan. Next. Oke, pertanyaan pertama adalah apa sih tujuan dari evaluasi? Nah, kemarin aku menjawab yang pertama, tujuan dari evaluasi sendiri yaitu untuk menilai tujuan dan latar belakang dalam peserta dalam melakukan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengetahui seberapa puas sih peserta terhadap program pembelajaran itu. Sama yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan dari bahan ajar, modul, dan kegiatan program pembelajaran itu sendiri. Dan yang keempat, untuk menindaklanjuti perkembangan peserta secara berkelanjut atau terus-menerus. Kelima, menilai keefektifan dari jalannya program pembelajaran. Dan yang keenam, menilai dan mengetahui kinerja dari pengajarnya berlangsung secara pengajaran berlangsung seperti itu. Nah, pertanyaan yang B, evaluasi itu menjadi suatu hal yang dibutuhkan dalam POD karena dengan adanya evaluasi kita dapat melihat sejauh mana sih kualitas pembelajaran yang ditetapkan atau diterapkan dalam POD itu, sehingga kita mengetahui dan menilai sebelum dan setelahnya itu progresnya bagaimana, apa yang didapatkan oleh peserta, dan bagaimana saja kinerja yang dilakukan dalam program POD itu sendiri, dengan tujuan yang diinginkan itu sesuai yang didapatkan seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa sih fasilitas? Nah, fasilitasi sendiri itu secara harfiah dapat dikatakan sebagai mempermudah, sedangkan fasilitas dapat diartikan sebagai kumpulan keterampilan dan metode yang sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mempermudah membantu peserta atau klien program memecahkan masalah ataupun mengambil keputusan tertentu. Oke, maksud pertanyaan yang ketiga adalah apa sih arti dari pernyataan fasilitator harus siap dengan ketidakpastian kondisi suatu sesi fasilitas. Nah, yang dimaksud di sini adalah fasilitator harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan program tersebut itu tidak berjalan secara mestinya, sehingga seorang fasilitator itu harus bisa menjadi seorang inovasi yang cepat dan tanggap ketika menerima sesuatu yang tidak sesuai mestinya. Dia harus bisa dan meyakinkan para khalayak bahwa ini bisa diatasi, bahkan kalau bisa menenangkan di mana kondisi khalayak itu masih dalam keadaan panik atau tidak tenang. Nah, dari seorang fasilitator itu dilihat dari kredibilitasnya sebagai seorang fasilitator yang tenang, dapat memecahkan masalah tanpa harus adanya kepanikan atau kesalahan, sehingga dia dituntut untuk siap dengan keadaan ketidakpastian kondisi di sesi fasilitasnya dan membuat inovasi-inovasi baru. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, seorang fasilitator dalam POD harus memiliki empati dan terampil bertanya serta terampil mendengarkan. Nah, yang dimaksud di sini tuh harus memiliki rasa empati yang baik agar fasilitator itu dapat mengetahui keresahan yang dihadapi oleh pesertanya atau kliennya. Nah, selain itu juga harus terampil bertanya peserta untuk menggali informasi lebih dalam lagi agar dapat mengetahui titik permasalahan yang perlu diselesaikan. Selain itu, fasilitator POD juga harus terampil dalam mendengarkan. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana dan apa yang dirasakan oleh peserta terhadap suatu keputusan, dan juga untuk mengetahui sudut pandang dari kliennya itu seperti apa. Nah, dari ketiga keterampilan tersebut, seorang fasilitator dapat menjadi lebih akrab dengan pesertanya. Nah, sebagai contoh adalah seperti seorang penyuluh pertanian yang harus memiliki rasa empati mengenai permasalahan gagal panen di suatu daerah. Terus sang penyuluh harus terampil dalam bertanya mengenai permasalahan tersebut dan mendengarkan secara saksama bagaimana keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Dengan demikian, penyuluh akan dipercaya oleh petani dalam membantu mengatasi hal tersebut karena merasa akan dibantu dan akrab oleh si fasilitator tersebut, yaitu si penyuluhnya itu. Oke, selanjutnya adalah metode fasilitasi berdasarkan Facility Training Rainbow. Ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama ada proses monitoring, di mana dilakukan dengan kegiatan di awal melihat dan memantau bagaimana kondisi awal dari suatu klien atau peserta. Contohnya, ketika melihat kondisi atau suatu desa, dalam kelompok taninya itu melihat permasalahan pertanyaan itu apa aja. Yang kedua ada brainstorming. Nah, ini dilakukan kegiatan fasilitator itu memberikan dukungan kecil untuk peserta agar mengeluarkan ide dengan dorongan
dorongan cara berpikir peserta. Contohnya, pengisi acara yang melakukan ice breaking pengetahuan di awal acara agar peserta lebih fokus dalam pembelajaran. Sedangkan yang ketiga sendiri adalah fasilitasi diskusi. Nah, dalam hal ini tuh kita dapat memberikan seperti breakout room di dalam peserta diajak untuk berdiskusi bersama dan melihat bagaimana sih tanggapan mereka terhadap suatu permasalahan. Contohnya seperti dalam suatu seminar, peserta dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, lalu mereka berdiskusi untuk menanggapi suatu kasus yang telah diberikan. Dan selanjutnya yaitu yang keempat ada teaching, di mana pengajaran yang dilakukan dalam kegiatan fasilitasi seperti di kelas, di mana guru sebagai fasilitator dalam memberikan materi secara langsung mengadakan pengajaran terhadap murid atau kliennya. Dan selanjutnya ada demonstrasi di mana melakukan kegiatan memperlihatkan secara langsung kepada peserta bagaimana sih suatu materi itu dipraktekkan atau dijalankan. Contohnya itu pada saat penyuluh pertanian yang mendemonstrasikan bagaimana sih menanam sawi yang benar pada petani yang belum pernah menanam sawi, seperti itu. Selanjutnya ada presenting, yaitu memaparkan dan memperlihatkan pembelajaran yang dilaksanakan pada peserta. Contohnya seperti seorang guru yang mempresentasikan materi atau ilmu kepada pendidik agar pendidik lebih mudah memahami. Lalu yang terakhir ada Socratic direction. Oke, pertanyaan yang keenam adalah metode penyelesaian masalah ketika kegiatan fasilitasi itu berlangsung. Ada beberapa. Nah, yang saya sebutkan itu yang pertama ada debat peran. Di sini dilakukan dengan memberikan suatu studi kasus pada para peserta, sehingga peserta diberikan perannya masing-masing dan melihat dari setiap peran bagaimana mereka menanggapi dan memecahkan masalah untuk permasalahan itu dari sudut pandang peran mereka masing-masing. Contohnya seperti diberikan kasus pemindahan ibu kota pada peserta atau klien. Nah, perannya dari mereka masing-masing ada yang jadi pejabat, rakyat, dan juga sebagai pengamat. Nah, dari ketiga sudut pandang ini bagaimana cara mereka memecahkan masalah, seperti itu. Yang kedua ada masa kritis, di mana dilakukan dengan mengadakan para massa yang memiliki pemikiran kritis untuk mengajukan suatu nama atau pilihan dalam suatu forum dengan usaha menentukan pilihan atau menyelesaikan masalah. Nah, sebagai contoh di sini adalah ketika melakukan pemilihan pemimpin dengan cara musyawarah. Lalu yang ketiga ada brainstorming, dilakukan untuk interaksi ringan dengan tujuan mendorong pemikiran dan ide-ide oleh peserta. Untuk metode fasilitasi brainstorming sendiri, contohnya itu ketika akan memulai program sebelumnya, peserta akan diberikan ice breaking ringan secara berpikir sehingga saat acara mereka dapat lebih aktif lagi dan dapat memecahkan masalah karena pemikiran dorongan kecil itu tadi. Selain ketiga hal tersebut, ada beberapa hal seperti adanya transportasi, pemecahan masalah plus minus, talking wall, seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan hasil atau jawaban dari UAS atau ujian akhir semester yang aku jawab. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih.